Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah kita masih diberi nikmat hidayah, nikmat taufik serta nikmat sehat walafiat sehingga kita mampu meluangkan waktu untuk sama-sama hadir, sama-sama ngaji, yang mana endingnya adalah kita mampu beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang yang paling bagus ibadah itu adalah berpikir mengenai apa yang diciptakan oleh Allah sehingga menimbulkan keyakinan 100% bahwa Allah ini betul-betul Allah. Jadi makanya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mengatakan afala tatadzakkarun, afala tatafakkarun, afala ya'lamun. Jadi berpikir ini adalah sesuatu ibadah yang luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW itu sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau beribadah di Gua Hira. Ibadahnya apa? Berpikir. Kemudian dari hasil pemikiran itu kita bisa menyimpulkan bahwa Allah adalah benar-benar Allah. Sehingga betul-betul kita tuh beribadah itu yakin 100% bahwa ini adalah zat yang harus dan wajib kita beribadah kepadanya. Makanya usahakan hal-hal yang mubah sekalipun, hal-hal yang sifatnya mubah sekalipun, itu kita olah. Bagaimana supaya hal mubah ini menjadi sebuah tanda kebesaran Allah. Kayak seumpama kita tidur, ya. Pernah nggak kita berpikir tidur? Tidur kan sesuatu yang mubah. Tapi pernah nggak kita berpikir bahwa tidur itu adalah satu momentum agar kita mengingat betul-betul bahwa ada zat yang mampu mengolah segalanya dan kita tidak bisa seperti itu. Coba berpikir, ternyata di dalam fase kehidupan kita itu ada satu momentum di mana di momentum itu kita nggak punya banyak pilihan. Digerakkan, nggak tahu, bahkan kasarnya dibunuh pun kita nggak tahu. Nggak punya. Endingnya apa? Endingnya betul-betul meyakini bahwa la haula wa la quwata illa billah. Kita ini nggak punya apa-apa, hanya apa ya? Hanya digerakkan oleh Allah. Pernah nggak? Makanya Al-Quran itu mengatakan wa min ayatihi naumukum bil-lail. Termasuk tanda kebesarannya Allah itu kamu tidur di malam hari. Tapi kita nggak pernah berpikir, bukan masalah ya. Kalau berpikir, ya Allah, iya, ada satu momentum di mana di momentum itu kita nggak punya kekuatan, nggak mampu menggerakkan diri kita, nggak bisa, mengontrol kita nggak bisa. Dan itu pasti akan terjadi kapan? Kalau kita sudah meninggal. Makanya sebenarnya tidur ini adalah ujian atau pelatihan bagi kita. Besok kita akan seperti itu. Apa? Meninggal.
Sebagian ulama ada yang mengatakan tidur itu separuh daripada meninggal. Coba bayangin. Saya kadang-kadang berpikir, loh saya sekarang tidur nih. Kira-kira tidak bangun kecuali di kuburan. Pernah nggak berpikir begitu? Karena nggak bisa apa-apa loh. Sekarang tiba-tiba ada orang datang, atau seumpama, mohon maaf, kemarin kita dikasih gempa sama Allah Subhanahu Wa Taala 2 skala Richter. Pernah berpikir nggak? Saya tidur kemudian nggak bangun lagi. Makanya doanya luar biasa. Doa mau tidurnya, Bismikallahumma ahya wa bismika. Kenapa? Karena tidur itu manifestasi dari nanti kita bakal masuk di momentum yang selama-lamanya nggak bisa bangun lagi. Artinya ada kehidupan, sama di dalam mimpi kita ada kehidupan. Tapi kita sudah tidak bisa menggali kembali sehingga kita menimbulkan harokat atau mempunyai kekuatan untuk melaksanakan sesuatu, sudah nggak bisa. Orang kalau sudah meninggal pengen ngaji, bisa nggak? Jangankan ngaji, pengen baca bismillah aja nggak bisa. Makanya subhanallah, Ibn Athaillah As-Sakandari itu beliau mengatakan begini, berbelanjalah pada saat musim murah. Untuk apa? Untuk kita jual ketika musim mahal. Artinya apa? Di dunia ini sekarang hal-hal yang menjadi, ini kalau kita mau berpikir ya, hal-hal yang mendapatkan ridhonya Allah itu sangat murah. Baca bismillah gratis. Justru yang maksiat ini yang bayar loh. Eka karaoke bayar tuh. Kayak lonte. Oh, saya ngomong lonte nanti repot lagi nih. Ada lonte. Bayar nggak? Bayar. Mau mabok, bayar nggak? Bayar. Artinya sesuatu yang menyebabkan kita untuk masuk ke neraka ini sebenarnya nggak ada yang gratis gitu. Padahal kebalikan, sesuatu yang menyebabkan kita masuk surga ini semuanya gratis. Semuanya gratis. Alias murah. Faghtanimu fih. Maka ketika zaman murah ini, carilah itu sebanyak-banyaknya supaya kita bisa menuai ketika mahal. Kapan? Ketika di akhirat sudah mahal. Bismillah itu mahal. Sedekah mahal. Sampai orang itu pengennya balik lagi ke dunia. Ya Allah, Rabbi laula akhartani. Itu banyak ayat-ayat yang semacam itu. Ya Allah, andai saya diberi kesempatan lagi ke dunia, andai saya diberi kesempatan lagi ke dunia. Karena ternyata yang kita anggap murah di dunia, ini nanti di akhirat sangat mahal sekali. Baca tasbih sangat mahal. Baca alhamdulillah itu sangat mahal. Membaca sholawat sangat mahal di akhirat. Sementara di sini gratis. Ngaji gratis gak? Gratis. Apa harus ada pendaftaran ngaji? Atau kemudian masuk ke musola sini, Masjid Al-Barokah harus bayar 100.000? Enggak. Satu pertanyaan 100.000? Enggak. Semuanya gratis. Cuman yang dibutuhkan hanya satu. Apa? Modal yang paling dibutuhkan adalah as-sabru ala ta'ah. Kita dituntut untuk bersabar ketika kita melaksanakan ta'at. Sabar. Coba bayangin. Biasanya ayawe halangan. Unggal ek ngaji, entah itu dari istri, dari anak, dari pekerjaan, dari apa, ayah weh. Makanya selalu saya
Awali dengan ayo kita bersyukur. Kita dapat hadiah. Kita dapat hidayah dari Allah. Kita dapat hadiah apa? Taufik. Kita dapat hadiah apa? Maunah. Kita dapat hadiah apa? Sehat. Luar biasa ini mestinya. Semuanya serba gerah. Nah, kalau kita pikir untuk masuk ke neraka ini justru nggak ada yang gratis, punya konsekuensi semuanya. Coba ngomongin orang, punya konsekuensi nggak? Iya, berantem kita. Hah? Ganggu orang, komodai nggak ganggu orang dah. Konsekuensi besar kita. Apalagi ganggu istri orang, konsekuensi. Paham ya? Ibadah gak ada yang konsekuensi. Semuanya ahli maasi, hal-hal yang membuat kita masuk ke neraka. Tidak ada yang gratis di dunia. Karaoke harus bayar, mau minum minuman, mau nenggak, mau mabok harus bayar. Hah? Nyewa lonte gak ada yang gratis. Tapi sebaliknya, yang menyebabkan kita untuk masuk ke surga itu semuanya gratis, hanya membutuhkan satu modal, yaitu apa? As-sabru ala ta'ah. Kita harus sabar menghadapi taat. Oh, memang kita punya istri, ngebahagiain istri nggak perlu pakai duit kan? Gratis. Contoh membahagiakan nggak harus dengan materi. Kita punya istri bawel, sabaran meh. Dengekeun, nggak dengekeun kan gratisnya. Nepi karawing joli. Dengekeun meh. Nggak geus capek mah eureun. Kita punya istri suka ngomel-ngomel, kita punya anak rewel. Diamnya gratis. Itu bagian daripada kita mendapatkan kunci-kunci surga. Makanya ada kata hadis Rasulullah SAW, ada dua kata, tamla'ul mizan, yang dua kata ini ketika ditimbang besok di hadapan Allah ternyata mampu untuk menjadikan berat timbangan amal baik kita penuh semuanya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Gratis gak? Gratis. Makanya ada hadis apa ya, masyhur namanya, dikenal oleh ulama itu hadis sonadik. Sonadik itu jamaknya sunduk. Sunduk itu peti. Besok ada orang meninggal. Kemudian setelah melewati beberapa fase, masuklah di fase mizan, ada proses timbangannya Allah. Begitu masuk proses mizan, tiba-tiba dihaturkan ke dia beberapa peti yang ujungnya aja nggak kelihatan. Bayangkan, seberapa ribu peti itu kira-kira? Ada peti yang ujungnya aja nggak kelihatan, tumpukan peti ujungnya nggak kelihatan. Dan ternyata sialnya lagi, ini peti amal buruknya. Bayangin, amal buruknya ngomongin orang, ngahurian rangda, nggak boleh. Lamun erek kayak ngawinan randa dana. Ya. Kemudian amal-amal buruk yang lainnya begitu dipertontonkan, ternyata ujung petinya aja nggak kelihatan. Ya itu juga termasuk amal saya mungkin. Amal saya itu jeleknya, masya Allah nggak kelihatan kayaknya kalau ditimbang. Ya sekarang aja kita itu lagi ditutupi sama Allah. Sekarang keburukan kita lagi ditutupi sama Allah. Coba kalau dibuka, ya Allah, puting-puting ngapain? Ketika sendirian ngapain? Hah? Ketika bersama istri ngapain?
ketika dengan ini ngapain? Cuma ditutupi sama Allah. Sehingga apa? Kejelekan kita ditutup oleh Allah. Makanya nggak boleh dibuka kalau sudah ditutupi sama Allah. Sebagian orang ada yang mau tobat cerita kejelekannya. Kang, baheula teh abdi tukang gini. Nggak usah. Hah? Tobat nggak perlu kita cerita kejelekan kita. Makanya وَمَنِ ابْتُلِيَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَتِرْ بِسَتْرِ. Barang siapa yang dicoba oleh Allah melaksanakan hal-hal yang maksiat, maka mintalah agar Allah menutupi. Jangan malah diumbar. Baik mau tobat, baik mau, ada orang mau tobat cerita dulu. Saya dulu begini. Pada tobat. Bahkan saya kepengen mandi tobat dan lain sebagainya. Nggak perlu. Tobat tinggal datang ke musola atau sajadah dibuka, kemudian minta sama Allah, nangis sama Allah, udah cerita sama Allah, udah cerita sama orang. Dan hati-hati orang yang suka bangga dengan maksiatnya, sehingga dia mampu untuk bercerita sama orang. Lah, maksiat kemudian diceritakan ke orang itu kan berarti bangga ya. Mun urang mah era lain. Umpama jalma nyolong. Kan malu, ngapain cerita sama orang? Nah, ketika cerita sama seorang, entah itu dengan dalil mau tobat, itu ada unsur bangga dan ada unsur sombong. Pasti itu. Beli teh kapungkur makang, terus kurang naonnya, sadayana terus dikerjakan si A, si B, si C. Ayo diceritain. Malah bang. Dan hati-hati, ketika kita bangga dengan maksiat, ada rasa sombong atas pelakuan maksiat kita, itu kata Rasulullah SAW, orang ini tidak punya potensi untuk dimaafkan. Sekali lagi, orang ini tidak punya potensi untuk dimaaf. Dalam hadis, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku itu ada potensi untuk dimaafkan. Ada potensi untuk dimaafin. Mau dia sejelek apapun maksiatnya, sebanyak apapun maksiatnya, punya potensi untuk dimaafkan. Kecuali siapa? Kecuali satu, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang bangga akan maksiatnya, terang-terangan maksiatnya. Salah satunya apa? Ada unsur sombong ketika dia menyatakan dirinya adalah orang yang tobat dulu ahli maksiat. Ngapain? Kalau mau tobat, tobatnya. Kalau mau nangis, tobat hadapan Allah. Nggak perlu kemudian cerita saya dulu penzina, saya dulu begini, saya dulu begini. Jangan. Kenapa? Karena sudah ditutupi oleh Allah. Bahkan andai tidak ditutupi pun, kata Rasulullah, falyastatir bisatrillah, maka mintalah agar Allah menutupi aib kita. Dulu zaman Sayyidina Umar ada. Zaman Sayyidina Umar ada perempuan. Ceritanya dulu semasa dia jahiliyah, ini perempuan ahli maksiat. Mun zaman sekarang mah lonte. Saya ngomong lonte nanti dimasalahin lagi nih. Ya. Emang salah gitu kalau ngomong lonte, kita sebut lonte, emang salah? Hah? Ya, menurut kita nggak salah. Makanya gini, ghibah, ngomongin orang, ini mohon maaf saya bukan bicara mengenai yang lain ya. Cuma begini, saya mau menerangin aja. Ngomongin orang yang mudhir bifisqihi, kita omongin maksiatnya, itu boleh. Supaya apa? Lian jaziro bihi ghairuhu, supaya orang lain tidak meniru. Paham ya? Lian jaziro bihi ghairuhu, supaya orang lain tidak meniru. Boleh. Ada lonte, kita panggil lonte.
supaya yang lain tidak masuk di ranah itu. Dan itu sepakat ulama, diperbolehkan. Paham ya? Ini sekarang lagi rame, katanya nggak boleh ngomong lonte. Terus kalau mau ada lonte kita omongin ini ustadzah begitu? Hah? Ya nggak bisa. Paham ya? Jadi sekali lagi nggak apa-apa. Ada lonte kita omongin lonte. Ada pencuri, ada koruptor, kita omongin dia koruptor. Lian jazilo bihi ghairuh. Karena apa? Mudhir bi fisqihi. Orang yang terang-terangan melaksanakan atau melakukan perbuatan maksiat. Paham ya? Jadi nah kemudian ini gara-gara lonte ini saya pancing. Nah kemudian apa? Orang yang sudah bangga dengan maksiatnya, kata Rasulullah, jauh sekali untuk biasa dapat pemaafan. Jauh sekali. Nah, tapi sebaliknya kalau orang yang tidak membeberkan maksiatnya, kemudian dia taubat sama Allah, bahkan andai dikersakan tacan melaksanakan apa-apa, belum melaksanakan taubat, tiba-tiba meninggal, ini seperti hadis Sanadiq. Di hadis tadi, ternyata dipertontonkan ke dia berjuta-juta peti yang isinya amal buruk. Bahkan saking lobakna peti, ujung petinya nggak kelihatan. Begitu mau diproses, dia sudah nyerah sudah. Kira-kira nyerah nggak? Orang ini harus bawa pengacara nggak? Nggak perlu sudah. Ya Allah. Makanya ditanya sama Allah, wahai hambaku, lah kok luar biasa ini, peti kamu kok banyak sekali ini. Allah ditanya, orang ini masih mau mengakui keadilannya Allah apa tidak? Ya ibadi, hei hambaku, apa peti yang sebanyak itu kamu mengira karena malaikat sentimen sama kamu? Karena saya sentimen sama kamu? Enggak ya Allah, saya akui, memang ini kesalahan saya. Apa barangkali malaikatnya yang salah nyatet? Sehingga semua amalnya kok jelek semua? Kata orang ini, enggak juga ya Allah. Saya udah ngaku deh. Dan saya pasrah, enggak perlu lagi pengacara. Kunaon, tak kesuhun kudu dibela. Anda betul-betul adil, malaikat Anda enggak mungkin salah. Dan ini adalah murni kesalahan saya. Oh ya sudah, kalau gitu Anda siap-siap untuk diproses. Begitu mau diproses, tiba-tiba ada satu peti. Ada satu peti. Kemudian ditanya, peti apa ini? Ini amal baik kamu. Ya Allah. Orang ini juga bilang begini, ma hadhihi sunduq ala tilka sanadiq. Apalah daya guna satu peti ini dibanding dengan jutaan peti yang ujungnya aja nggak kelihatan. Ya Allah. Iya teh gunana naon atuh sapeti teh. Geus moal aya naon? Ayeuna ek ditimbang. Ai peti maksiat ujungnya enggak kelihatan, sementara peti taat cuman apa gunanya ini? Apa kata Allah? Buka dulu. Buka dulu. Kemudian suruh malaikat saya menimbang. Ternyata ketika satu peti itu ditimbang, jutaan peti yang isinya maksiat, dia kalah dengan satu peti ini. Apa itu? Kalimat la ilaha kalimat thayyibah. Di sini murah, di dia mau murah. Mahal nggak kita ngucapin la ilaha illallah? Perlu bayar nggak? Perlu nyewa lonte nggak? Nggak perlu. Bayar nggak perlu apa ngucapin la ilaha illallah. Tamlaul mizan.
bisa memenuhi timbangan itu sampai jutaan peti yang ujungnya nggak kelihatan, isinya penuh maksiat, tidak ada apa-apanya. Makanya tong macem-macem dengan la ilaha illallah. Kata itulah yang kita kepengen hidup. Kata itulah yang ketika kita mati kepengen kita bawa. Kata itulah yang kepengen kita pegang sampai akhir hayat kita. Jangan anti. Orang ada anti la ilaha illallah. Ya ada anti bendera silahkan. Kayak saya itu anti nulis la ilaha illallah di mobil tuh saya anti. Nulis la ilaha illallah di spion motor, di dashboard motor, saya anti. Kenapa? Karena terlalu mahal kata-kata itu kalau untuk ditulis di sana. Tulis di mana? Di sini nih. La ilaha illallah. Paham ya? Jadi ini bendera. Nah, tetapi untuk masuk di ibadah yang modalnya kita berpikir sehingga kita akan menimbulkan satu pemahaman bahwa betul-betul la ilaha illallah, ini dibutuhkan ibadah yang sifatnya lahir, yaitu kayak sholat, puasa. Nggak bisa Ustaz teu kudu puasa, teu kudu sholat, penting naon ngalamun we di gunung. Engke nyaho kekuasaan Allah jama geblek nu kieu. Paham ya? Begini jama nggak jelas. Ya kita tetap ngaji supaya ibadah kita. Nah, cuma nanti dari situ kira-kira hebatan mana nih? Hebatan orang yang meyakini kehebatan Allah. Hebatan mana orang yang meyakini keilahian Allah lewat bukti sama orang yang menyaksikan keilahian Allah tanpa bukti. Paham maksudnya? Maksudnya paham? Kira-kira hebatan mana? Bukti. Untuk menyaksikan bahwa Allah itu adalah zat yang berhak kita sembah, gak perlu bukti. Makanya Sayyidina Ali, beliau mengatakan apa? Lau kushifal ghita mazdadtu yaqina. Andai cakrawala ini dibuka oleh Allah untuk mempertontonkan keilahian Allah, saya nggak akan bertambah keyakinan sekalipun. Kenapa? Karena tanpa bukti saya udah tahu kalau itu Allah. Paham ya? Tanpa bukti kita udah tahu kalau itu Allah. Umpama malaikat cerita hebatnya surga, hebatnya langit. Kemudian malaikat yang ada di laut cerita hebatnya lautan. Bagaimana di dalamnya ada kerajaan, ada berbagai jenis binatang, ada berbagai keindahan-keindahan yang tidak ada di perut bumi, atau di langit ada Zabarjad, ada Jamrud, ada bintang, ada segala macam. Bahkan mungkin ada alien segala macam di sana, makhluk-makhluk selain orang. Kita nggak perlu kalah. Allah, di dunia pun sama. Kalau kita mau cerita A sampai Z, pasti penduduk langit bakal terkagum-kagum. Paham ya? Kita kagum dengan Zabarjad, kita kagum dengan Zamrud, kita kagum dengan mutiara-mutiara yang turunnya konon dari langit, batu-batu mulia yang konon katanya ada di langit. Kita kagum. Kenapa? Karena kita nggak pernah ngelihat. Sama malaikat yang ada di langit juga nggak pernah ngelihat ada reungit malaya. Coba lah mencerita reungit. Pak Haji Didi cerita aja sama malaikat. Malaikat, ketika malaikat nih cerita di langit gini. Pak Haji Didi cerita, komo di bumi aya reungit. Bayangkeun, gedena sagede kitu. Bogaeun kabogoh. Kawin deui. Sampai boga anak gede. Kan otomatis boga alat kelah. Itu sagede kumaha alat kelaminna.
otomatis aya uratna sagede naon. Aya uratan oke, kadang-kadang bahkan aya kumanna. Sampai saking leutikna tidak ada dokter reungit. Namun dokter gajah aya. Dokter sapi ada, dokter anjing ada, karena kumannya kelihatan. Bayangin ini dokter reungit pernah ngadeng itu? Meneliti reungit. Pasti ada kumannya kan? Pasti ada kumannya. Lah kumannya juga ternyata punya alat reproduksi, bisa kawin, bisa boga anak loh. Coba bayangkan. Kira-kira profesor sehebat apapun bikin replika gajah dengan desain uratnya, dengan desain tulangnya, desain kulitnya, bisa. Tapi namun dengan membuat replika nyamuk yang segede nyamuk, seukuran reungit, komplit dengan urat-uratnya, kira-kira ada yang sanggup? Kayak kelaminan, lamun awewe kieu pernah nempol reungit kawin enggak? Coba, pernah lihat gak? Saya kalau ada nyamuk kawin, sok ditembokeun. Anallah. Saha ieu nyieun ge. Makanya dalam Al-Qur'an Allah ngadawuh, innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu gak malu bikin percontohan sebagai tanda kekuasaannya Allah ku reungit, bahkan ku hal yang lebih kecil dari langit. Allah gak malu. La yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Teu malu, teu minder bikin yang begitu, gak minder. Kemudian orang harus hebat itu ketika bikin yang sesuatu yang wah, enggak, sesuatu yang remeh aja kita bisa bikin. Ya, jadi luar biasa. Sok gerak. Pernah nggak? Saya sering di rumah saya kebetulan di belakang tuh banyak nyamuk. Lamun aya nu kawin sok ditempokeun kuing. Lah kok bisa kawin ya? Ini mohon maaf, alat kelaminnya segede apa gitu. Kemudian spermanya bagaimana? Sperma itu menghasilkan telur. Di telurnya juga pasti ada urat. Pasti ada wah. Liar mal kira-kira. Jadi lamun Pak Haji dicerita begitu ke malaikat yang menjaga langit, malaikatnya langsung heran. Geuning anu kitu. Makanya kata Sayyidina Ali, ujung-ujungnya apa? Kamu mau cerita di langit begini, kamu mau cerita di dunia, di akhirat begini, kamu mau cerita di surga begini, di neraka begini, ujung-ujungnya satu, apa? Mempertontonkan keilahian Allah. Kita pun sama, sudah bisa melihat itu hanya dengan melihat manusia, hanya dengan melihat tidur kita, hanya dengan melihat nyamuk. Sebagian wali itu kalau nyamuk nggak pernah dicablek. Mun urang teh tuh diobat, disemprot, digablok guraket, cekramut. Makanya kita itu goblok salilana ya gitu. Kurang cek nyamuk teh ngomong, kurang teh dibere nyaho tanda Allah, ai sia digablogan sina. Makanya sebenarnya kiai itu nggak ada yang doyan nyamuk. Kiai itu pasti seneng. Nyamuk itu makan darahnya kiai nggak seneng. Kenapa? Kalau dia mau menggigit darah kiai, lain diteplak ku kiai mah. Kalahkan dijieun tanda oh inyanya kekuasaan Allah ada di sini. Beda jeung urang. Urang-urangan mah aya reungit geprak. Semprot. Tarima ku baygon, ku hit. Terus dibelem deh make non, buat nyamuk bakar, habis itu digampleng pakai braket. Cek nyamuk nanti siamanya bodoh salilana. Kalian akan bodoh selamanya. Kenapa? Orang dikasih tanda kekuasaannya Allah malah digablogan.
Paham ya? Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ini penting. Nah, tetapi semua itu tetap harus yang menjadi pondasi adalah ibadah badaniyah kita. Paham ya? Memang betul itu bagus berpikir. Kayak bola pingpong bulat mau dikeplak ya geuning lewatna ka dieu nya. Side kanan, ieu side kiri. Sama kan mikir juga kita. Hah? Ada bahasa sing. Hah? Jadi mikir juga. Tapi coba gunakan pikiran itu supaya mempunyai natijah atau mempunyai ending bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu namanya ibadah fikih. Tapi yang lebih penting itu sebenarnya. Tetapi untuk menunjang sana kita diperlukan ibadah badani. Nah, ibadah badaniyah modalnya apa? Modalnya ngaji. Sekarang kita akan bahas ya. Dan seperti biasa malam Sabtu kita adain kajian fikih. Sampai mana? Kemarin apa kemarin? Oh iya, hal-hal yang diharamkan ya. Sudah, berarti kemarin untuk bab permasalahan wudhu, bagaimana cara kita berwudhu, kesunahan-kesunahannya apa, yang harus dikerjakan apa, yang nggak boleh dikerjakan apa, semuanya sudah kita bahas. Mudah-mudahan sudah kita bahas ini mampu kita mempraktekkan itu. Kenapa? Karena kemarin perintah wudhu itu bukan untuk dikerjakan, tetapi disempurnakan. Paham ya? Kalau perintah yang lain semuanya dikerjakan, kerjakan sholat, tunaikan zakat, kerjakan haji, laksanakanlah puasa. Tapi kalau wudhu, perintahnya justru asbighil wudhu'a, sempurnakan wudhu kita. Dan kita sudah mempelajari itu, bahkan hal-hal yang membatalkan wudhu, kemarin kita sudah bahas. Kemudian yang berhubungan dengan wudhu juga, ketika kita tidak punya wudhu, apa yang tidak boleh kita kerjakan juga sudah kita bahas. Nah, kemarin di awal kita menjelaskan bahwa salah satu wasilah untuk menjadikan suci itu ada 4. Salah satu di antara 4 adalah air. Dan air menjadi wasilah kita suci, yaitu ketika kita berwudu. Ada satu lagi, apa? Mandi. Hanya kita akan membahas jadi jangan dianggap, oh mandi ini kan pekerjaan sehari-hari. Oke. Meskipun pekerjaan sehari-hari, ada sebagian di antaranya justru punya nilai ibadah. Entah itu wajib, entah itu sunnah. Paham ya? Selain itu juga ada cara bagaimana kita mandi. Bagian orang ada yang nggak tahu caranya mandi. Biar biur. Kita jauhan aya nu ngintip. Cara aja, jangan mentang-mentang kita mandi terus telanjang. Bagusnya nggak begitu. Ente kalau mandi begitu juga, telanjang. Kalau ada jin perempuan nonton, begitu lihat ente telanjang, tiba-tiba seneng sama ente, gimana terus? Repot kita. Bukan sudah doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is.
doa itu ketika mau masuk. Begitu di dalam, tiba-tiba ada yang jin yang nggak dengar itu omong doa. Ya, kata Kang Dede ada jin budak. Tahu jin budak? Ada cerita jin budak. Hah? Nih Kang Erik belum tahu nih jin budak ceritanya, tahu? Hah? Perlu tahu nggak? Ada jin budak tuh ada. Ada setan budak. Dia ada santri baru mondok. Lah karena baru mondok, hafalan doanya juga baru beberapa doa saja. Yang dihafal cuma satu, doa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pulang ngaji, tiba-tiba ada jin. Begitu ada jin, dia langsung hanya satu yang hafal doanya. Dia doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini jin kabur. Jin ini kabur. Ditanya sama rajanya, kenapa ente kabur? Gila raja, eta budak letik, urang sakia gede naik di dahar. Dikira mau dimakan, akhirnya dia kabur. Akhirnya rajanya sama panglimanya 5 jin semuanya datang. Mana yang mau makan kamu? Samperin tuh santri. Boleh 5 jin nih Kang Erik. Begitu disamperin, ini santri, waduh kok tambah banyak ini. Dia manggil kiai ya, Kang, itu jin 5. Didoain sama kiainya, baca ayat kursi. Panas, 4 jin kabur, cuma 1 yang masih tersisa. 4 jin kabur, yang 1 tersisa. Begitu yang 1 tersisa, kiainya nambah doa lagi. Tambah lagi ayat kursi, surat jin dibaca semuanya. Tiba-tiba yang 3 datang lagi. Punten Pak Ustadz, iya mah budak, nggak denger. Jadi jin bu, ini mah budak nggak denger doa. Dia dibawa kuat balik. Jin budak ya. Jadi ada adabnya. Mandi ada adab. Kenapa? Karena iya kalau seumpama kita lagi mandi kemudian ditoong sama jin awewena. Pokohun ke Pak Haji Didi kumaha? Bukan masalah dikawinnya. Dikawin sih iya aja mah enggak. Tapi ternyata ketika itu jinnya tahu, oh Pak Haji Didi punya anak, punya istri. Ini yang membuatnya dia nggak suka sama saya. Akhirnya istrinya digoda. Artinya istrinya dicelakai. Bisa jadi. Paham ya? Istri kita pun sama. Mandi, telanjang. Begitu ditonton sama jin. Wih. Dia bogoh. Begitu bogoh. Wah kok ini perempuan nggak suka sama saya ya. Oh karena dia punya suami. Akhirnya suaminya diambil. Bisa jadi. Makanya ada adabnya. Bagaimana adab kita mandi? Berdoa, nutup aurat, kemudian apa saja yang dikerjakan ketika kita mandi. Nah, ini sekarang kita akan bahas babul ghusl. Bab menjelaskan bagaimana cara mandi. Definisi mandi definisi mandi adalah sayalanul ma'i ila jami'il badan al-zahirah. Definisi mandi adalah berjalannya air ke seluruh anggota tubuh kita yang bagian luar. Ingat yang bagian luar. Kalau anggota tubuh yang bagian dalam, contoh
seperti bagian dalam hidung, nggak perlu kena air. Atau bagian dalam dari telinga, bagian dalam dari mata, nggak. Tapi kalau bagian luar harus kena air. Itu definisi mandi. Mau mandi yang sunnah atau mandi yang wajib. Makanya termasuk bagian luar yang selalu diingatkan oleh ulama adalah al-ma'atif. Lempitan-lempitan yang ada di dalam tubuh kita. Seperti telinga. Ya. Di dalam telinga ini, oh, mohon maaf, yang orang sering lupa dua, yaitu ma'atifil masrabah wa ma'atifil farj. Bagian mengkeret, ngomongnya lu mengkeret, tahu mengkeret? Nah, bagian yang mengkerut dari masrabah. Masrabah itu apa ya? Ya udah, ngomong kasar sedikit nggak apa-apa ya. Yang penting paham. Bagian mengkeret tina bool. Apal bool? Hah? Itu namanya masrobah. Masrobah itu kan mengkeret ya, mengkerut begini ya. Nah ini yang mengkeret ini, yang mengkerut ini bagian luar. Jadi harus terkena air ini. Paham ya? Makanya kalau kena air kudu bari bari naon? Ngeden. Supaya apa? Supaya ma'atifil masrabah atau bagian-bagian yang berlipat di dalam bool itu, ini yang nonton orang Jawa bagaimana? Bisa nggak? Ngerti nggak bool? Apa bool? Tahu nggak bool? Hah? Anus ya? Bagian luar. Itu lempitan-lempitannya, kalau seumpama kita ngeden bahasa Indonesia naon? Hah? Hah? Ngeden. Bahasa Indonesia yang ngeden juga. Nah. Kalau kita ngeden, ngahujeun, itu bagian lempitan-lempitan ini terbuka. Nah, ketika terbuka berarti kena air. Lah kalau seumpama tidak terbuka, tidak ngeden, otomatis tidak terbuka. Kalau tidak terbuka, otomatis air tidak masuk. Paham? Jadi di bagian penting nih kalau mandi. Kosok tara? Hah? Bagian orang ada yang nggak ngerti. Lah kemudian ma'atifil farj. Lempitan di, aduh ini susah juga ngomongnya. Farji perempuan. Alat kemaluan perempuan. Ya. Ini alhamdulillah udah nikah semua nih, kecuali Kang Dede nih yang belum nikah. Ketiga maksudnya. Ma'atifil farj itu ada yang bagian luar. Apa bagian luar? Ma yabdu hala qu'udiha. Bagian yang tampak ketika dia jongkok. Paham ya? Bagian yang tampak, ini langsung ngebayangin kemana aja. Nanti bilang aja sama istrinya, gak usah dibayangin, tinggal bilang aja sama istrinya. Mah, lamun keur nagog anu katempok ta eta wajib kena air, gitu aja udah. Nggak usah dibayangin segala macam ya, repot. Ngeres kacau nih, kacau ngajinya, kacau. Paham ya? Ini untungnya si lurah nggak datang nih. Kalau Pak Lurah datang repot lagi nih. Paham ya? Jadi ini hal-hal penting di dalam mandi. Jadi jami'il badan adh-dhahirah,
semua anggota badan kita yang sifatnya luar itu wajib kena air. Nah, yang penting juga nih, yang dulunya bagian dalam tapi sekarang jadi bagian luar. Dulunya bagian tapi sekarang bagian luar. Contoh, seumpama di dalam kulit ini ada tulang. Tulang itu bagian luar, bagian dalam. Nggak harus kita mau mandi dicopot dulu kulitnya, kemudian tulangnya dibasuh, nggak kudu, nggak boleh. Hah? Tapi seandainya ada orang yang terputus jarinya sehingga tulangnya sekarang berada di luar, maka tulang ini yang dulunya bagian dalam sekarang jadi bagian luar. Begitu juga yang kena pisau. Daging ini yang ada di dalam kulit ini dulunya bagian dalam, tapi kemudian seandainya kena pisau dan terbuka, maka sekarang jadi bagian harus kena. Atau seumpama contoh lain seperti kacugak. Apa bahasa Indonesia kacugak mau? Hah? Pancen nggak lengkap ya bahasa Indonesia ini kayaknya. Hah? Tertusuk? Beda. Tertusuk itu, oh tertusuk duri ya? Ya. Tertusuk duri, itu bagian yang bekas tusukannya itu jadi bagian luar. Meskipun sebelum tertusuk ujung kulit yang kena duri itu bagian dalam, tetapi karena tertusuk otomatis sekarang jadi bagian luar. Ini juga wajib kena air kalau kita mandi. Kalau mandinya mandi wajib, tapi lamun mandi sunnah ya sunnah kena air supaya dapat pahala sunnah mandi. Tapi kalau mandi biasa nggak apa-apa, semandi biasa. Paham ya? Jadi mandi itu ada yang sifatnya ada itu artinya kebiasaan. Pagi mandi, sore mandi. Ada yang sifatnya ibadah. Yang sifatnya ibadah ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, untuk membedakan ini sebuah kebiasaan dan ini sebuah ibadah, maka diperlukanlah niat. Nah, salah satu fungsi daripada niat adalah litamyiz bainal ibadati wal adati, untuk membedakan mana kebiasaan, mana ibadah. Nah, mandi yang wajib itu bagaimana? Wajib nanti ada 6 kondisi kita wajib mandi. Ada 6 kondisi, nanti kita akan bahas. Ada karena kerja bakti, tahu kerja bakti? Mau keluar mau nggak keluar, yang penting habis kerja bakti ya wajib mandi. Kemudian ketika keluar sperma juga wajib mandi. Kemudian ketika nadar misalnya, orang nadar mandi Jumat jadi wajib, dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas. Kemudian ada kalanya mandi yang sunnah. Nah, mandi yang sunnah ini kebagi menjadi 2. Ada yang mandi sunnah karena menghormati mau ketemu sama orang, karena menghormati pertemuan dengan orang, seperti mandi Jumat misalnya, atau mandi mau ke Arafah.
atau mandi mau ke Mina, atau mandi karena ihram. Ini beberapa mandi yang tujuannya kepengen karena mau ketemu orang. Agama ini betul-betul mengajarkan kebersihan. Jangan sampai kita ketemu orang, baunya perengus. Nah, kemudian ada juga mandi ini yang sunnah ini bukan karena ketemu sama orang, tetapi karena menghormati hari. Seperti mandi setiap malam di bulan Ramadan, atau mandi menghormati hari raya, mau hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Ini mandinya karena menghormati. Ada perbedaan yang signifikan antara dua mandi ini. Kalau kita menghormati hari, itu disunnahkan mandi, mau yang hadir ritualnya atau enggak hadir ritualnya, tetap semuanya sunnah mandi. Kayak sholat mandi hari raya. Ini mau yang mau ke masjid, mau melaksanakan sholat berjamaah, atau yang enggak sholat, atau yang sholatnya di rumah, semuanya disunnahkan untuk mandi. Beda dengan mandi karena mau kumpul sama orang. Maka yang disunnahkan melaksanakan mandi hanya orang yang mau hadir di ritual itu. Contoh, mandi untuk Arafah, bukan karena hari Arafah, tetapi karena kita mau kumpul dengan orang. Maka disunnahkan mandi bagi siapa? Bagi yang mau ke Arafah. Yang nggak mau ke Arafah, orang Kuningan, ya nggak disunahkan mandi. Atau mandi mau Jumatan, siapa yang disunahkan mandi? Orang yang mau pergi ke masjid. Tapi kalau perempuan kita, istri kita nggak ke masjid, nggak disunahkan mandi dia. Paham ya? Itu perbedaannya. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau mandi menghormati hari, kapan disunnahkannya? Mulainya sejak tengah malam. Kayak besok Lebaran, nanti jam 12 malam kita udah disunnahkan mandi. Tetapi kalau mandi karena menghormati ketemuan sama orang, maka disunnahkan mandi kapan mulainya? Sejak masuk fajar atau sejak subuh. Begitu masuk fajar, maka disunnahkan mandi. Ya, nih. Nah, kemudian ada juga mandi yang haram. Ada mandi haram. Yang mandi karena kepercayaan, mandi kembang. Ini Kang Luti. Kita mandi kembang. Atau mandi pakai air yang nggak jelas. Airnya nyolong atau air apa. Ini haram. Paham ya? Ini beberapa definisi mandi. Kemudian nanti insya Allah kita akan membahas mengenai hal-hal yang mewajibkan mandi dan cara mandi seperti apa. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, kita buka pertanyaan. Ada yang bertanya nggak? Ya. Berkaitan dengan mandi tadi, ada salah satu mandi yang tidak boleh. Ketika mandi itu diniatkan untuk
atau kita mempunyai kepercayaan atas mandi tersebut. Kalau seumpama tafaul atau kemudian adat istiadat, selagi itu tidak bertentangan dengan syariat, nggak apa-apa kerjakan. Yang repot, jadi artinya mandi 4 bulan bagaimana? Nggak apa-apa. Jangankan 4 bulan, mau sebulan, mau 2 bulan, mau sehari, mandi nggak apa-apa. Cuma kemudian diyakini bahwa mandi 4 bulan ini sebuah ritual yang akan membawa dampak ABC, lah ini repot. Tak boleh. Dan caranya bagaimana ya? Jangan diyakini seperti itu. Ya kalau mau tafaulan aja, di tafaul mandi ini tujuannya untuk bebersih, mudah-mudahan sekarang ketika di mandian juga ngebersihkan janin. Yang repot sebenarnya bukan itu, mandi 4 bulan, mandina di tengah lapang. Diharapkan imah, dibikin upacara, diritualkan, ditonton orang banyak, buka mana-mana. Kadang-kadang pakai kemben, punten, auratnya kemana-mana. Itu yang repot. Selain ketika diritualkan, nah ini bahaya ini. Ketika diritualkan bahaya. Jangan sampai kalau tafaulan, seumpama tafaul karena di 4 bulan itu orang diciptakan nyawanya, diciptakan matanya, diciptakan penglihatannya, diciptakan pendengarannya, supaya bersih segala macam, nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian dibikin acara, kemudian kadang-kadang dipertontonkan di mandiana di tengah imah atau di tengah lapang di hadapan rumah. Ini saya nggak setuju. Kalau itu bagian dari tradisi silakan, tapi di dalam aja udah sama suaminya kayak di mandian. Ngapain harus ada acara? Ngeluarin budget terhadap sesuatu yang tidak ada nilai yang mubaz. Terkadang sampai diritualkan di luar. Ini mohon maaf. Lah tapi buktinya Kang, saya punya anak. Yang satu kita bikin ritual, yang satu enggak. Kok yang satu yang dibikin ritual anaknya sehat, yang enggak jadi enggak sehat? Itulah bagaimana iblis memasuki ke. Paham ya? Itulah fungsi daripada iblis alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang merasuki keyakinan kita sehingga kita akan meyakini bahwa sesuatu ini punya dampak. Hati-hati. Yang repot, nggak boleh begitu. Paham ya? Lah kok bisa terjadi Kang? Bisa terjadi karena pikiran kita ada di situ gitu loh. Makanya Rasulullah SAW mengutip hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan ana inda dhanni 'abdi bi. Saya itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau prasangkanya baik pasti akan baik. Kalau prasangkanya jelek pasti akan ya. Kalau kata Pak Adam lagi nih, Adam selalu bilang alam bawah sadar itu ternyata punya apa namanya? Punya. Jadi saya berkawan dengan Pak Adam. Pak Adam ini orang hipnoterapi. Nah, dia bilang alam bawah sadar itu ternyata fungsinya lebih banyak daripada alam sadar kita. Ini tolong nanti dikoreksi. Alam bawah sadar kita itu fungsinya lebih banyak daripada alam sadar kita. Contoh, Pak Haji Didi saya mau nanya, kira-kira dari tadi duduk di sini sampai sekarang berapa kali nafas? Sadar nggak? Berapa kali kedep? Berapa kali gagaro? Alam bawah sadar kita ternyata lebih banyak berfungsi daripada alam
Nah, alam sadar akan bereaksi dari apa yang sudah reaksi di alam bawah sadar. Itu secara ilmu apa neoporolog tak apa saya nggak ngerti. Coba tanya sama ahlinya lah. Alam bawah sadar itu atau alam sadar akan bereaksi atas reaksi yang ada di alam bawah sadar. Makanya pernah nggak kita bilang begini, kita sedang bolanya jam 2, kita tidur jam 11, pokoknya sama orang jam 2 teh hayang hudang hayang nempo Liga Champion, tiba-tiba ada yang bangun be jam 2 teh, pernah nggak? Itu kerjaan alam bawah sadar kita. Kita lagi naik motor, pernah nggak kejadian begini nih? Gerak-gerak nabrak ya si ibu, gerak-gerak si ibu belok kiri, lah belok kiri bener nabrak, bener nggak? Itu kerjaan alam bawah sadar kita. Coba kalau kita berprasangkanya yang baik, yang baik, yang baik. Makanya kata Allah, saya ini sesuai dengan prasangka. Kalau hambaku berprasangka negatif, kejadian tuh negatif. Kalau berprasangka positif, kejadian itu positif. Jadi jangan pernah kita oh Kang, saya punya anak 2. Yang satu dibikin hajatan 4 bulanan disiram, anaknya sehat cerdas. Yang satu enggak, anaknya bebel. Kenapa? Karena otakmu yang bisa. Paham ya? Jadi sekali lagi, kalau itu sudah tradisi silahkan, selagi tidak kontradiktif dengan syariat. Sekarang banyak kontradiktifnya apa enggak? Kita lihat. Coba aurat dibuka, kontradiktif enggak? Kontradiktif. Kadang punten-punten, susuna kelihatan. Artinya belahan susunya kelihatan. Di Mandiana di Harup Imah ditonton, bahkan di kano YouTube. Di kano YouTube kan. La haula wala quwata illa billah. Kalau mandinya nggak masalah, silahkan mandi. Cuma satu, jangan sampai kontradiktif dengan agama. Boleh buka aurat, apalagi ditontonkan di depan orang. Yang kedua, jangan dibikin ritual. Kalau bagian daripada tafaul, silahkan. Paham ya? Yang ketiga, jangan diacarakan sehingga mengeluarkan budget biaya mubazir, gak ada gunanya juga. Kalau mau ya sudah, baca Yasin, baca Maryam, baca surat Nur, ya, baca surat Yusuf itu. Nah kemudian yang kedua, pertanyaannya bagaimana kita setiap mandi boleh nggak niat supaya dapat pahala? Niat supaya dibikinkan sebagai pahala itu gak apa-apa. Tetapi kalau tidak ada dasar ibadahnya jadi repot nanti. Kita harus mencari celah. Ya. Tapi kalau seumpama diniati nggak apa-apa. Paham ya? Nggak apa-apa. Bahkan apa? Dalam Alfiyah karya Muhammad ibn Ruslan, beliau mengatakan, lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Setiap sesuatu yang mubah itu ketika diniati ibadah maka akan jadi ibadah, akan dapat pahala. Saya mandi, nawaitul ghusla, supaya apa? Supaya suami seneng. Ibadah dapat pahala itu. Paham ya? Saya mandi supaya orang lain enggak berprasangka negatif sama kita. Enggak apa-apa. Itu udah dapat nilai ibadah. Paham ya? Ada lagi yang nanya enggak? bahwa
tahun itu mengikuti orang tuanya untuk mengikuti sholat berjamaah ke musola atau ke masjid. Dan ini suatu kenyataan di musola saya saksikan sendiri, barangkali rekan juga itu ramai, itu ramai. Nah, karena apakah itu diperbolehkan antara pemilik untuk ini? Yang pertama, apakah anak-anak kemudian ketika dia masih mengganggu yang lain, apakah boleh dibawa ke masjid? Jawabannya tetap nggak boleh, ganggu orang ya. Dan kemudian kalau mau mengikuti bagaimana? Ya arahkan di rumah. Kalau kamu mau rame, besok nggak boleh ikut bapak ke masjid. Yang jelas mengganggu orang nggak boleh. Apalagi, mohon maaf, mengganggunya mengakibatkan orang lain batal sholatnya. Contoh, anak yang masih pakai pampers. Nah kalau megang kita, berarti kan ada najis nempel ke kita kan? Jadi kalau mau dibawa ke masjid, arahkan dari rumah. Kalau besok masih mau rame, jangan ikut ayah ke masjid. Tapi kalau mau ikut, ya sudah, mangga. Saya kadang-kadang ngeliat Hadramaut tuh ada acara maulid. Maulid di sana nggak kayak di sini. Di sini maulid begitu Al-Fatihah waladhdallin langsung fahina qaruba atau fahtazzal arsyu. Kalau di sana maulid dibaca semuanya dari A sampai akhir. Artinya 2 jam kita maulid, duduk tuh 2 jam. Belum yang ceramah, ditambah ceramah 1 jam, 3 jam kita duduk. Itu subhanallah, budak usia 4 tahun, 3 tahun ikut duduk sama orang tuanya. Diurang mau boro-boro 5 menit deh, berengbeng kali itu. Berengbeng kali ya. Hah? Di sana bisa duduk. Tunduh sare. Hah? Udang diem, orang tuanya ada. Saya nanya, memberi arahan sebelum diajak ke masjid. Jadi kita kenalin dulu nih. Nah, tahu tuh masjid itu apa? Masjid itu tempatnya malaikat. Masjid itu tempatnya rumahnya Allah. Hati-hati loh, kamu lari-lari. Jika kira. Lamun orang makan sok dibalik. Nyingsiran, awas tuh kadinya. Kuntilanak. Gitu kan? Akhirnya anak nggak mau ke situ. Nah, kita balik ngomongnya. Masjid itu tempatnya malaikat loh. Masjid itu rumahnya Allah. Nanti kalau kamu lari-lari, teriak-teriak, Allah marah. Kira-kira kasih arahan itu dulu. Paham ya? Jadi begitu datang ke masjid, betul-betul tahu yang dia datengin itu siapa gitu. Kadang-kadang orang tua kan ngebohongnya yang negatif aja. Ulin kayak ditanya, bapak ke mana? Kalian kan maut. Ditakut-takutin. Pastinya enggak. Orang itu pasti ada 2 hal, ada ba'is, ada mane. Ada yang mendorong, ada yang menahan. Paham ya? Ya, itu. Dan kiranya waktu sudah sangat malam. Kita tutup dengan membaca doa Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarrib lana fi ma hadantu. Sallallahu alaihi wasallam. من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا